Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yudi Andoni, dosen jurusan Sejarah Universitas Andalas. Usaha citra diri atau penampilan telah mengisi 2/3 waktu berkegiatan manusia modern hari ini. Pencitraan itu mulai dari yang sifatnya modis sampai ke level cuek atau tak mau tahu pada tampilan dirinya di hadapan khalayak. Kemodisan dan bahkan kecuekan adalah hasil rekonstruksi pentingnya gaya hidup sebagai citra diri manusia modern. Kemodisan adalah hasil rekonstruksi gaya hidup dari tatanan nilai yang dipandang cantik, indah, atau keren. Keinginan dipandang sebagai orang yang modis, fashionable, atau modern itu tercipta pada langgam berpakaian, lenggang-lenggok, berjalan, cara bicara, pilihan tempat makan, kosmetika yang dipakai, teman gaul, dan seterusnya. Maka dari itu, orang berlomba-lomba memburu baju-baju keluaran brand nasional atau internasional, atau membeli kosmetik merek terkenal dan menjadikannya sebagai koleksi pamer, atau berpameran kekayaan melalui arisan permata di resto-resto bonafit dan terkenal. Semua itu dalam upaya mendapatkan pengakuan masyarakat bahwa mereka melalui media simboliknya adalah seorang yang trendsetter atau sosialita atau sekedar pengikut atau fanatik terhadap apa yang sedang viral hari ini. Sebagai konstruk gaya hidup, maka kemodisan itu memiliki media simbolik dan anutannya masing-masing sebagai dasarnya. Parfum, kilau emas di tangan dan leher, warna-warna yang eye-catching, baik di baju, rok, celana atau jilbab, telepon genggam mahal, serta media sosial semacam Instagram adalah media simbolik terpenting yang membentuk penampilan kaum-kaum modis ini. Pilar penting lain dari gaya hidup kaum modis adalah adanya panutan terhadap orang-orang yang dianggap trendsetter, semisal artis atau aktris atau aktor Hollywood, Bollywood, K-pop, Mandarin, atau sinetron Indonesia. Dan tidak semua kaum modis yang tak kenal dengan Kardashian Family. Kaum modis adalah kelompok sosial penting hari ini ketika komoditas-komoditas kapitalis dipermak sebagai gaya hidup, dan itu adalah segala-galanya. Mereka adalah pecinta-pecinta yang diamuk diasyikan terhadap hal-hal yang tidak asali dan near esensial, terharu pada kenikmatan sesaat, takjub kebahagiaan di luar batas, dan perindu yang terus mengkonsumsi gaya hidup untuk terus hidup di dalamnya. Sebaliknya, kelompok yang bisa disebut kaum independen atau indis adalah mereka yang justru memanfaatkan waktu sebagai gaya hidup. Bagi mereka, pentas citra diri melalui tampilan luar adalah kenikmatan semu, kebahagiaan ilutif, keindahan halusinatif, atau terpesona pada sidio rasional. Super ego yang mendikte kaum indis ini adalah salah satunya adalah kemuakan pada apa dan siapa kita tidaklah hasil esensi kepribadian, tapi konstruksi masyarakat. Salah satu kecenderungan kaum indis sebagai ciri penting mereka adalah beroposisi pada yang disebut budaya mainstream atau massa yang dibentuk iklan-iklan dan mesin-mesin kapitalis lain. Meski demikian, mereka juga adalah pemuja kesederhanaan, kesimpelan, tampilan luar, dan keseriusan memandang hidup tinimbang kerakusan. Baju kaos, sepatu kets, celana longgar, panjang atau pendek, dan keremehan terhadap benda-benda teknologi dan dilihat sebagai penunjang hidup seakan-akan menjadi kultus simbolik kaum indis ini. Kultusan simbolik itu terasa ketika mereka memandang gaya hidup orang kaya sederhana seperti Mark Zuckerberg dan istrinya sebagai contoh ideal. Baik kaum indis maupun modis, waktu adalah gaya hidup. Satu larut, lainnya memanfaatkan. Hari ini, ketika waktu adalah gaya hidup, ia telah mengkonstruksi masyarakat yang tidak sekedar berbasis konsumtif, tapi juga memberi kutukan terhadap gaya hidup itu. Modis atau indis sesungguhnya memang hidup dalam kutukan modernitas, yakni ketika waktu sebagai penggerak kehidupan dalam satu masyarakat komoditas yang memaksakan pemujaan, penyembahan, bahkan kultus simbolik. Hanya saja yang satu makar terhadap nilai-nilai konsumerisme massa, sementara lainnya terhadap budaya massa tersebut. Kutipan pemikiran Daniel Bell
The Cultural Contradiction of Capitalism 1976. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.